apa yang dia inginkan. Di kemudian hari menjadi orang yang sukses. Nggak langsung kan buka usaha langsung sukses, enggak. Dia punya modal tersebut dipakai untuk dagang, untuk bisnis, ditekuni, kemudian di kemudian hari sesuai apa yang dia inginkan, memetik apa yang sudah ia korbankan, dari waktu dan lain sebagainya, sehingga ia mendapatkan kesuksesan. Nah, kita juga gitu. Apa yang kita inginkan nanti di barzakh, di akhirat, ya itu semua apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Nah, seperti orang bisnis, seperti orang yang dagang. Nah, modalnya ada pada kita, umur. Ya, umur ini adalah modal kita. Nah, apa yang kita inginkan dari umur ini nanti, supaya waktu yang kita miliki ini memberikan kesenangan, kebahagiaan yang abadi. Nah, seperti uang, kalau kita pakai terus habis, nggak jadi rumah, nggak jadi apapun. Tapi kalau kita buat bekerja, berkembang. Nah, umur kita walaupun singkat, kalau kita buang gitu aja ya habis, nggak ada apa-apa yang kita miliki di kemudian hari. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk puasa, kita pakai untuk berzikir dan lain sebagainya, ini ibarat dagang, berkembang. Nah, lah akhirnya kita punya rumah, punya istana. Di mana? Di surganya Allah. Karena memang orang yang beriman itu semasa hidupnya di atas dunia, ia berdagang dengan Allah. Dalam ayat Al-Quran, innalladzina yashtarun innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli dari siapa? Membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli dari mereka? Amwalahum, hartanya, wa anfusahum, dan nyawanya. Jadi Allah membeli nyawa kita, Allah membeli harta kita. Maksudnya membeli di sini, Allah menginginkan kalian menggunakan harta itu, nyawa itu untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, kalau kita gunakan hal-hal umur kita, harta kita dan umur kita, nyawa kita untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah, Allah akan bayar. Dengan apa Allah membayarnya? Al-Jannah, surga. Dibayar oleh Allah surga. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, akan aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalian bisa selamat dari azab yang pedih. Apa perdagangan yang dimaksud oleh Allah? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum min dhunubi wa yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Dzalikal fawzul azim. Perdagangan yang pasti untung dan membuat kita selamat daripada azab, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan nyawa kita, dan itu lebih baik untuk kalian jika kalian tahu, jika kalian ngerti. Yang kita dapatkan, yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian diampuni, wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kalian akan dimasukkan oleh Allah ke surga yang mengalir dari bawah surga tersebut sungai-sungai. Wa mabatan fi jannati adn, tempat tinggal yang nikmat, yang enak di surga adn. Dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang agung. Keberuntungan yang agung. Lah, itu berarti apa? Kita menggunakan waktu kita, menggunakan umur kita untuk apa yang akan kita inginkan nanti. Wa ala ma qaddamu yaqdamun.
Wa kaifa la ya'lamuna dzalik wa yuqinuna bima. Bagaimana orang yang berakal sehat, orang yang memiliki hati yang bersih tidak mengetahui itu dan tidak meyakini hal itu? Nggak mungkin. Orang yang punya akal sehat, hati yang bersih, tahu itu, mengerti itu, ya. Bagaimana mereka tidak mengetahui? Bagaimana mereka tidak meyakini? Kenapa? Wahum yasma'una ma bihi yu'minun. Karena mereka mendengarkan, ya, mendengarkan, memahami apa yang membuat mereka beriman. Wa yusaddiquna min tanzilillahil muhakkam wa hadithi nabihi sallallahu alaihi wasallam ma yujibul ilmal yaqini al-qat'i. Dan mereka mempercayai ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadisnya Nabi yang dengannya membuat secara yakin pasti, ya, mereka mengetahui hal tersebut. Tapi ini semuanya liman nawwarallahu qalbah wa syaraha sadrah, bagi orang yang hatinya disinari oleh Allah dan dilapangkan, ya. Ini bukan orang yang hanya dengar atau orang yang hanya tahu begitu saja, ya. Jadi benar-benar orang yang mantap keimanannya, ya, yang kokoh, ya, keyakinannya, ya, ini menyadari dan sangat meyakini bahwa kita akan memanen sesuai apa yang kita tanam, mendapatkan balasan sesuai apa yang kita perbuat. Nah, karena itu kita diperintahkan di sini fa'ahdir galbak wasghi bi udhunik ila tarafi mazalik, ya, fokuskan hatimu, ya, bukalah telingamu, mendengarkan sebagian daripada itu. Artinya apa? Akan disampaikan beberapa ayat, akan disampaikan beberapa hadis yang membuat kita yakin bahwa kita ini akan dibalas sesuai perbuatan kita, memanen sesuai dengan apa yang kita tanam. Tujuannya apa? La'allaka bisima'i tastaiqid min ghaflatik, agar kamu dengan mendengarnya sadar dari kelalaianmu. Wa tatanabbah min naumatik, dan bangun dari tidurmu. Fata'mal li nafsika salihan, akhirnya kamu berbuat untuk dirimu amal soleh tanjubihi, yang kamu bisa selamat dengannya. Ya. Tujuannya itu menyadarkan kita dari kelalaian, membangunkan kita dari tidur, nah, supaya kita bangun, supaya kita sadar. Lalu kalau kita sudah bangun, kita sadar, akhirnya kita mau beramal soleh. Nah, kenapa? Kita tahu saat itu kita sudah sadar bahwa inilah yang akan kita petik nanti, inilah yang akan saya nikmati nanti. Nah, akhirnya kita apa? Semangat dalam melakukan amal soleh, amal kebaikan. Kenapa? Di saat itu tidak ada yang bermanfaat lagi. Yauma la yanfa'u malun wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, itu permintaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah memohon kepada Allah agar orang tuanya diampuni, bukan orang tuanya sebetulnya, ya. Ada yang mengatakan itu bapak angkat, ada yang mengatakan itu paman atau kerabatnya orang tua jauh. Nah, tapi ketentuan Allah, mereka tidak mendapatkan ampunan ketika menyekutukan Allah. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau, ya, rendahkan aku di hari kebangkitan. Maksudnya direndahkan dengan apa di sini? Nah, dengan dimurkainya dan diazabnya azab. Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, dan itu apa? Hari kebangkitan itu dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbin salim. Udah, hari yang tidak bermanfaat lagi harta. Nah, harta kita nggak berguna lagi. Mau kita pakai untuk apa? Nggak bisa. Nah, misalnya ada orang bawa harta banyak ketika di kuburan, ya, dibawakan giro, atau m-banking dan lain sebagainya. Untuk apa? Misalnya nyogok malaikat misalnya, nggak mungkin diterima sama malaikat. Karena apa? Apa yang akan kita berikan kepada dia itu sangat kecil, ya, sangat hina, sehingga berapapun yang kita miliki nggak akan diterima. Kenapa? Itu kecil menurut mereka. Kalau kita kan punya nilai itu. Kita punya nilai, untuk kita, orang seperti kita punya nilai. Nah, 100.000 punya nilai, 500.000 punya nilai, 1 juta. Wah, tambah besar nilainya, Bang. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, manusia yang masih hidup di atas dunia, dekat dengan Allah, ya, mereka itu uang sebesar apapun tidak berharga buat mereka, sehingga di sisi mereka itu nggak jauh beda dengan pasir dan tanah.